Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gen Rangers, bersama Dawai, Dede Ayu, Wani Beraksi. Oke baik Gen Rangers, selamat siang, sore, dan malam. Oke jadi sekarang kita masih ada di kediaman rumah dinas Ibu Vela, atau yang biasa kita dengar yaitu Ketua TPPKK Kabupaten Batang dan juga Bunda Genre kita tersayang gitu. Betul teman-teman, dan kali ini senang sekali rasanya kita berjumpa dengan Bunda Genre, dan kali ini kita sedang berada di acara Sapa Ayah Bunda Genre. Sebelumnya teman-teman, kenalin, nama saya Ayu Arina sebagai Duta Generasi Berencana Putri Kabupaten Batang dengan rekan saya. Dan saya Dede Septiana Ramadan sebagai Duta Generasi Berencana Putra Kabupaten Batang. Dan juga alhamdulillah di sini kita bertemu langsung dengan Bunda Genre. Boleh Ibu untuk disapa para penonton? Halo semuanya, salam kenal. Saya Vela, Bunda Genre di Kabupaten Batang. Oke, baik. Di kesempatan yang spesial ini teman-teman, di sini di acara Sapa Ayah Bunda, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa minggu lalu, sekitar 1 bulan lalu, teman-teman sudah mengirimkan aspirasi yang telah kami sediakan di link aspirasi di IG Genre Batang, yang tentunya ada banyak sekali pertanyaan Bunda dari teman-teman remaja di Kabupaten Batang, dan di sini kita akan mengupas tuntas pertanyaan dari teman-teman agar bisa terjawab oleh Bunda Genre kita. Oke betul. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Pasti teman-teman udah nggak sabar banget, udah nunggu selama beberapa hari, dan sekarang kita langsung akan kupas tuntas ya Kak. Betul sekali. Oke. Gimana Bunda, sudah siap? Yuk kita ngobrol sore-sore. Oke Bunda, kita langsung masuk saja ke ya. pertanyaan Betul. pertama aja. Oke. Ya. Di sini ada aspirasi dari teman remaja nih Bunda, mereka menanggapi bahwa layanan fasilitas edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja yang kurang tersedia. Bagaimana nih jawaban Bunda sebagai Bunda Genre Kabupaten Batang mengenai hal tersebut? Terima kasih banyak Mbak Ayu. Memang yang saya lihat di sini untuk layanan fasilitas edukasi di Kabupaten Batang ini belum merata. Sudah ada tapi belum merata. Sudah ada karena ini ada duta-duta genre kita, kemudian dari dinas juga sudah melakukan penyuluhan untuk edukasi, tetapi memang belum merata sampai di seluruh pelosok Kabupaten Batang. Nah, ke depan memang kita perlu lebih semangat nih. Betul. Ya, Mas Dede dan Mbak Ayu, kita perlu lebih semangat untuk kolaborasi, untuk menggandeng berbagai pihak, dan tentunya pendekatan edukasi ini harus yang kreatif sekarang. Kita harus memanfaatkan sosial media, memanfaatkan komunitas-komunitas lokal, menggandeng lebih banyak stakeholder dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik, anak-anak, kemudian semakin banyak komunitas yang kita ajakin bareng-bareng untuk edukasi soal kekerasan seksual ini pasti lebih bagus lagi, begitu. Oke baik Bunda, saya setuju sekali nih teman-teman. Tadi Bunda sempat menyinggung tentang media sosial ya Bunda, karena di zaman sekarang itu eranya TikTok. Nah di situ biasanya teman-teman remaja itu banyak yang mengakses TikTok, jadi mereka informasinya bisa dapatkan dari media tersebut, jadi bisa merata ke seluruh daerah. Iya, dari seluruh, yes. Oke, terima kasih Bunda jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini maraknya populasi anak pang setiap hari libur selalu memenuhi area alun-alun Batang, tentu menjadi keresahan bagi masyarakat sekitar. Apakah peran dari pemerintah Kabupaten Batang sudah menindaklanjuti permasalahan ini? Jika ditelisik lebih dalam, apakah mereka berasal dari dalam Kabupaten Batang atau justru dari luar Kabupaten Batang nih Bunda? Silakan bisa ditanggapi. Iya. Terkait anak pang yang ada di alun-alun Batang, memang beberapa waktu lalu sempat ada yang viral ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, anak pang itu masih anak-anak kita juga, begitu. Dan bukannya menghakimi mereka dan kemudian mengucilkan mereka, melabeli mereka menjadi negatif. Saya membayangkan kalau punya relasi yang juga anak pang, yang harus dilakukan adalah kita melakukan pendekatan yang persuasif untuk mereka, untuk
Dan ini bisa saya lakukan bekerja sama juga dengan Satpol PP atau Dinas Sosial, begitu kan, dengan duta genre juga. Kita melakukan pendekatan yang terbuka, persuasif ke mereka untuk memahami apa sih sebenarnya yang mereka itu pengenkan. Karena kebanyakan dari anak-anak punk ini, mereka mungkin sedang mencari identitas diri mereka. Betul, Bunda. Dan yang instead of kita melabeli mereka negatif, kita justru perlu membantu mereka, mendampingi mereka untuk menemukan identitas mereka. Begitu. Dan yang perlu juga ditekankan di sini bahwa anak punk itu kita harus, kalau misalkan nggak ada yang harus kita fokuskan, itu lebih ke ketika mereka berkumpul, apakah ada peredaran narkoba, apakah ada penggunaan minuman keras, begitu. Karena kalau punk ini kan sebenarnya berasal dari musik ya, musik punk, begitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau mereka suka musik punk, musik keras, kemudian suka style pakaian seperti itu, kalau dari saya tidak apa-apa gitu. Yang penting ketika mereka berkumpul tidak ada minuman keras, tidak ada narkoba, dan itulah kenapa kita tidak boleh menghakimi mereka sebelum kita ajak mereka ngobrol untuk tahu mereka itu sebenarnya sedang dalam fase hidup apa sih. Mungkin mereka sedang bingung mencari identitas, atau mungkin lingkungan keluarga mereka yang tidak memahami mereka, yang kemudian membuat mereka nggak nyaman di rumah. Banyak alasan orang kemudian menjadi anak punk yang tadi kayak misalkan yang kemudian minum-minum atau pakai narkoba dan sebagainya, begitu. Jadi kita pakai pendekatan persuasif, kolaborasi lintas OPD, Dinas Sosial, kemudian Satpol PP, kecamatan, aparat di kecamatan dan desa untuk berinteraksi langsung dan memahami kebutuhan mereka. Oke, jawaban yang sangat luar biasa sekali teman-teman dari Bunda kita. Jadi intinya ketika kita melihat anak punk itu jangan langsung dilabeli Benar. buruk ya, Benar. Bunda ya. Karena mereka itu belum tentu buruk, namun mereka juga bisa sedang mencari identitas diri. Yang penting di dalam kerumunannya itu tidak ada hal negatif seperti minum-minuman keras dan lain sebagainya. Seperti itu. Justru itu menjadi perhatian khusus bagi kita, terutama pemerintah Kabupaten Batang. Seperti itu ya, Bunda ya. Betul. Oke, lanjut. Oke. Di sini berarti kita masih punya pertanyaan terakhir ya Bun, yaitu pesan yang ingin diberikan kepada para remaja di Kabupaten Batang agar mampu meraih segala cita-cita yang mereka impikan. Gimana sih Bun? Iya, pertama pastikan jadi anak yang berbakti sama orang tua ya. Karena saya tuh percaya kalau kita jadi anak yang berbakti, orang tua kita doain kita, itu bisa digampangkan kita mau apa. Terus yang kedua, saya punya kutipan atau saya itu punya kata-kata inspiratif yang saya pegang dari saya SMA. Kata-kata ini sudah menemani saya selama belasan tahun. Kata-kata ini adalah shoot the moon, so if you failed, at least you're flying above the sky. Gitu. Jadi ini yang saya pegang ketika saya dulu apply ke UGM. Dan ketika di UGM saya daftar beasiswa ke luar negeri, itu ada puluhan beasiswa ada kali. Saya banyak daftar karena saya pengen keliling dunia, saya pengen pertukaran pelajar. Dan itu juga yang saya pegang ketika saya kemudian merantau di Jakarta. Saya kalau misalkan lewat gitu kan di daerah-daerah yang tepi jalan di Jakarta Selatan, saya pengen punya rumah di sini kayak gitu. Nah, atau waktu dulu saya baru lulus kuliah, saya juga pengen kuliah di luar negeri tapi di kampus yang bagus gitu, salah satu kampus yang terbaik di dunia. Nah, itu adalah hal yang saya selalu pegang. Shoot the moon, so if you failed, at least you're flying above the sky. Jadi kalau kita punya mimpi tuh gratis. Kalau kita punya mimpi yang tinggi banget sekalian, yang bikin kalian itu deg-degan, yang bikin kalian itu mikir ini bisa nggak ya, ini kayaknya nggak mungkin, gitu. Nah kalau kalian punya mimpi yang nggak mungkin sekalian, karena kalian akan bekerja keras, kalian akan lakukan yang terbaik setiap harinya, dan kalau kalian nggak bisa achieve mimpi itu, paling nggak kalian akan flying above the sky. Kalian masih bisa dapat alternatif lain yang bagus juga kok gitu. Nah, saya masih punya banyak mimpi-mimpi lain, tapi pasti ada resikonya. Kalau kita terbiasa bermimpi tinggi, kita pasti akan terbiasa gagal. Ketika saya pertama kali di UGM dulu, anak dari Kudus yang bahasa Inggrisnya juga terbata-bata, pengen exchange pertukaran pelajar di luar negeri,
saya gagal banyak banget, sampai kemudian yang saya lakukan adalah saya buka portal kantor urusan internasional, jadi kayak portal website UGM yang ada exchange, pengumuman exchange-nya. Saya tarik mundur sampai 2 tahun ke belakang karena saya gagalnya banyak banget tuh, puluhan. Semua dosen tuh kayaknya udah saya mintain rekomendasinya. Jadi saya tarik ke belakang 2 tahun yang lalu, saya catat bulan Januari pattern-nya itu ada pertukaran pelajar di mana, daftar. Bulan Februari apa, bulan Maret apa, sampai bulan Desember. Jadi ketik saya udah siapin semuanya, esainya saya udah siapin, surat rekomendasinya saya udah mau siapin, mau ke dosen apa. Jadi kemudian ketika waktunya tiba, saya itu udah prepare, begitu, udah prepare. Nah tentunya karena saya pengen pertukaran pelajar ke luar negeri, banyak sekali yang gagal gitu kan. Ada banyak aplikasi saya nggak keterima. Pun ketika saya apply buat S2, ada juga yang nggak diterima. Saya apply kerja pun banyak sekali yang nggak diterima gitu kan, karena tentunya saya pengen perusahaan-perusahaan apa-apa dulu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, gagal itu kalau kita udah sering gagal rasanya tuh biasa aja. Jadi, dan kalau kita udah sering gagal, kita bisa gagal dengan lebih bagus lagi, karena we're not gonna repeat the same mistakes gitu kan. Jadi kita bisa gagal yang lebih bagus lagi. Jadi gagal itu juga sebuah privilege kalau kita bisa sering gagal seperti itu. Jadi mungkin itu pesan saya ke anak-anak muda di Batang, jangan takut untuk bermimpi yang setinggi mungkin, dan kalian harus percaya sama diri kalian bahwa kalian itu bisa meraih mimpi itu gitu. Oke, luar biasa sekali dari Bunda kita. Terima kasih ya Bunda atas Sama-sama. pesannya untuk kita remaja di Kabupaten Batang untuk tidak takut gagal. Jadi ketika kita melewati kegagalan itu jangan mudah menyerah teman-teman, namun itu dijadikan sebuah motivasi agar bisa menjadi lebih baik. Dan pastinya Bunda, hari ini kita berdua senang sekali dari Forum Genre Batang bisa bertemu langsung dan ngobrol langsung bersama Bunda Genre kita. Terutama buat teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah memberikan aspirasi ya. Betul. Untuk pemerintah Kabupaten Batang sebagai seorang remaja itu bagaimana, seperti itu. Betul, dan juga pastinya teman-teman semoga dari jawaban dan diskusi kita tadi bisa menimbulkan suatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Yang tadi kita sempat bicara soal banyak sekali tema tentang anak pang, tentang inklusivitas, tentang berbagai hal macam lainnya yang alhamdulillah juga di sini tadi kita sempat melahirkan beberapa program yang nantinya akan bermanfaat untuk terutama kepada para remaja di Kabupaten Batang. Betul sekali, dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih lagi Bunda karena Bunda telah mendengarkan aspirasi dari kita, sudah menjawab aspirasi dari kita. Jadi kita sebagai seorang remaja itu punya planning ya Kak ya ke depannya, karena sudah di latar belakangi oleh pemerintah yang selalu mensupport kita dari belakang hingga menjadi seorang remaja memiliki soft skill yang bagus sekali. Mungkin itu aja teman-teman dari kita Dawai, Dede Ayuwani Beraksi, yang pastinya kita berdua meminta dukungan yang sebesar-besarnya untuk teman-teman remaja di Kabupaten Batang dalam apresiasi Duta Genre Jawa Tengah 2025 nanti. Baik, sekian, terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Semoga sekali lagi semua pembicaraan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Faila. Sama-sama. Dan terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih. Terima kasih. Salam genre. Salam. Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya masyarakat Kabupaten Batang, mari kita dukung Mas Dede dan Mbak Ayu menjadi Duta Generasi Berencana Kabupaten Batang yang akan mengikuti lomba apresiasi Duta Genre Jawa Tengah tahun 2025. Mereka ini adalah role model dan agen perubahan untuk anak-anak muda di Batang. Jadi yuk mari kita dukung mereka semua.